Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Surya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Angga Adam Maulana, Maulana Zulkarnain, Regita Amelia, dan Salah Farida. Kami akan menjelaskan tentang sistem resetting on grid, off grid, dan hybrid. Next. Yang pertama, pengertian resetting. Sistem resetting itu adalah teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Contohnya sinar matahari, angin, atau air. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah yang terpencil atau sulit terjangkau oleh jaringan listrik utama. Jadi, sistem ini adalah energi terbarukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh PLN sebagai sumber utamanya. Jadi mereka memanfaatkan energi terbarukan yang bersumberkan matahari, angin, atau air. Next. Next. Kita akan membahas panel shading pada panel surya. Panel shading pada panel surya adalah kondisi di mana bayangan yang dihasilkan oleh objek yang berada di sekitar panel surya. Jadi nil shading pada panel surya itu bisa diartikan oleh bayangan suatu objek yang menutupi panel surya dan membuat panel surya itu tidak bekerja secara optimal di titik-titik atau sudut tertentu yang disebabkan oleh bayangan itu sendiri. Tujuannya yaitu memperkenalkan sistem shading on-grid, off-grid, dan hybrid. Tujuan yang kedua, membahas manfaat dan kekurangan masing-masing sistem. Yang ketiga, membantu dalam memilih sistem shading tepat. Next. Bayangan pada panel surya. Nah, pada panel surya sendiri ini, bayangannya bisa diciptakan oleh beberapa sebab, yaitu bisa jadi bangunan sekitar, gajah burung, pohon, yang listrik, bangunan-bangunan yang tinggi, dan sebagainya. Bayangan ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan output daya dari panel surya, karena sebagian atau seluruh panel surya tertutup oleh bayangan tersebut. Jadi kan panel surya ini mengandalkan tenaga matahari. Ketika sumber utamanya ditutupi oleh suatu objek, maka tidak jadi optimal dan menyebabkan penurunan efisiensi. Next. Dampak nil shading sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada penurunan output daya, yang kedua ada penurunan efisiensi sistem, yang ketiga ada keausan dan kerusakan lebih cepat. Jadi nil shading sendiri ini memiliki dampak yang pertama penurunan output daya, itu pasti karena sumber utamanya tertutupi oleh suatu objek. Nah, ini juga penurunan efisiensi sistem sama seperti penurunan output daya. Pasti karena sumber utamanya terhalangi oleh suatu objek sehingga tidak optimalnya panel surya untuk menghantarkan atau membangkitkan tenaga listrik. Yang ketiga, kausan dan kerusakan lebih cepat. Jadi misal ada tumbuhan atau bangunan-bangunan yang tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan lebih cepat karena lebih panel surya nanti akan jadi kotor dan menyebabkan kotoran-kotoran itu tertinggal pada panel surya tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Yang pertama ada sistem on-grid. Sistem on-grid adalah sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung langsung ke jaringan listrik utama atau grid.
Dalam sistem ini, energi yang dihasilkan oleh panel surya akan secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam rumah atau bangunan. Jadi cara kerja dari sistem on-grid ini dari matahari, panel surya menerima sinar dari matahari, lalu ada inverter yang mengubah dari arus DC ke AC. Lalu di sini ada PLN yang masuk ke meteran PLN dan keduanya nanti langsung masuk ke listrik perumahan. Next. Manfaat dan kekurangan dari sistem on-grid sendiri, yang pertama manfaatnya penghematan biaya energi, lalu yang kedua adalah ketersediaan energi yang berkelanjutan, dan yang ketiga tidak memerlukan baterai. Sedangkan kekurangan dari sistem on-grid sendiri, yang pertama adalah ketergantungan pada jaringan listrik, yang kedua biaya instalasi awal mahal, dan yang ketiga keterbatasan kapasitas jaringan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai sistem off-grid. Sistem off-grid di sini menjelaskan yaitu sistem yang mengandalkan yang pertama dari energi matahari yang mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan listrik umum. Dalam sistem ini, panel surya mengumpulkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai untuk digunakan pada saat malam hari atau saat cuaca tidak mendukung. Sistem off-grid cocok digunakan untuk di daerah terpencil atau di lokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Di sini charger control berfungsi sebagai penyearah dari panel surya yang nantinya akan disimpan di baterai, kemudian setelah dari baterai menuju inverter yang nanti dikonversi dari listrik DC menjadi AC yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sistem off-grid di sini memiliki manfaat dan kekurangan. Untuk yang pertama yaitu fleksibilitas lokasi, ketersediaan listrik selama pemadaman, tidak terpengaruh oleh fluktuasi tarif listrik, perawatan dan penggantian baterai, kapasitas penyimpanan terbatas, dan ketergantungan pada cuaca. Selanjutnya sistem hybrid. Sistem hybrid di sini adalah penggabungan dari sistem off-grid dan on-grid yang dimana suplai listrik yang kita mengandalkan pada panel surya yang nantinya kita simpan kepada baterai apabila listrik padam maka kita akan menggunakan energi yang telah disimpan dari baterai tersebut. Maka dari itu sistem ini merupakan penggabungan antara sistem on-grid dan off-grid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk rekan saya Regita. Mohon izin melanjutkan, Mas. Jadi di sini ada manfaat dan kekurangan dari sistem hybrid. Sistem hybrid ini merupakan gabungan dari sistem on-grid dan off-grid. Di sini ada manfaatnya yaitu bisa mendukung smart grid. Yang kedua, ketergantungan yang berkurang pada jaringan listrik. Dan yang ketiga, ada kendali dan monitoring yang lebih baik. Jadi pada sistem hybrid ini bisa dimonitoring atau dengan smart grid dan juga bisa menggunakan baterai dan juga jaringan listrik. Nah, adapun kekurangannya yaitu biaya awal yang tinggi. Jadi untuk penginstalan dari solar
solar cell atau panel surya di sistem hybrid ini membutuhkan biaya yang tinggi. Yang kedua, ada kompleksitas instalasi dan perawatan. Jadi, jika ingin menginstalasi panel surya dengan sistem hybrid ini, harus membutuhkan perawatan yang cukup ekstra. Kemudian ada regulasi dan izin. Jika ingin memasang sistem hybrid di rumah, itu harus menggunakan regulasi dan izin dari pemerintahan. Next. Selanjutnya ada investasi dalam energi yang terbarukan. Yang pertama ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini merujuk pada pengembangan dan penerapan teknologi yang baru atau peningkatan signifikan dari teknologi yang ada. Jadi, inovasi teknologi ini seringkali melibatkan penemuan alat, perangkat, atau sistem metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi produktivitas atau memecahkan masalah yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Pada penciptaan lapangan kerja di sini merupakan proses menghasilkan peluang pekerjaan baru bagi individu. Penciptaan lapangan kerja ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pembukaan bisnis baru, ekspansi bisnis yang sudah ada, atau pengembangan industri dan sektor baru yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ada kemandirian energi. Pada kemandirian energi di sini yaitu kondisi di mana suatu negara atau wilayah mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa harus bergantung pada impor energi dari energi lain. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam hemat energi. Yang pertama yaitu membuat kebijakan energi. Pada membuat kebijakan energi ini merupakan proses perancangan dan penerapan aturan yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi energi itu sendiri. Adapun standar energi. Standar energi sendiri yaitu pedoman yang mengatur efisiensi dan penggunaan energi di berbagai sektor. Selanjutnya ada edukasi dan kampanye. Pada edukasi dan kampanye ini merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang efisiensi energi dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada pendanaan penelitian dan pengembangan. Di sini ada alokasi dana untuk mendukung penelitian dan inovasi teknologi di bidang energi. Selanjutnya ada regulasi bangunan. Pada regulasi bangunan di sini ada aturan untuk merancang dan mengelola bangunan agar lebih efisiensi dalam penggunaan energi. Next. Adapun perbandingan dari sistem on-grid, off-grid, dan sistem hybrid. Pada sistem on-grid sendiri yaitu terhubung dengan jaringan listrik utama atau PLN. Sedangkan sistem off-grid sendiri itu tidak terhubung ke jaringan PLN. Sistem off-grid ini membutuhkan baterai, sedangkan sistem on-grid tidak. Adapun sistem hybrid terhubung ke jaringan listrik utama maupun baterai dan bisa dimonitoring melalui smart grid. Selanjutnya, sistem on-grid tidak menggunakan baterai, sedangkan baik sistem off-grid maupun hybrid menggunakan baterai penyimpanan. Independensi energi pada sistem on-grid ini rendah, pada sistem off-grid ini tinggi, dan pada sistem hybrid ini sedang. Kemudian ada biaya. Biaya instalasi untuk sistem on-grid ini sedang, sementara untuk sistem off-grid dan hybrid ini tinggi. Kompleksitas sistem pada sistem on-grid ini rendah, pada sistem off-grid ini sedang, dan pada sistem hybrid ini tinggi. Selanjutnya, sistem on-grid ini cocok untuk daerah dengan akses jaringan PLN. Sistem off-grid ini cocok untuk daerah terpencil atau sebagai cadangan daya. Dan selanjutnya ada sistem hybrid ini cocok untuk berbagai kebutuhan energi. Next. Nah, pada simulasi PV-Sheet ini kami menggunakan simulasi on-grid yang akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu yaitu Angga Adam. Terima kasih Mbak Regita. Saya akan melanjutkan menjelaskan simulasi aplikasi PV-Sheet on-grid. Nah, ini adalah tampilan awal dari PV-Sheet on-grid. Ini kita pilih dulu ya, project name-nya disesuaikan. Lalu kalau meteo file ini kita sesuaikan dengan rumah atau bangunan yang akan
kita jadikan proyek tersebut. Next. Nah, ini berikut ini tadi ditentukan dulu ya alamat rumah dari ini, kita ambil contoh toko Gita Sel. Jadi kita copy dulu di mana sih letak geografis toko Gita Sel ini, bisa di Google Earth, bisa di Maps. Lalu next. Nah, setelah ditempel tadi, kita tentukan sudut plane tilt-nya dan sudut azimutnya. Jadi sudut azimutnya kita kasih 0,0 dan plane tilt-nya kita kasih 7, disesuaikan dengan kemiringan agar terpapar sinar mataharinya optimal. Nah, optimization with respect to-nya dibuat yearly irradiation year. Next. Ini setelah mengetahui letak geografis dan menentukan sudut dari panel suryanya, kita akan menghitung jumlah konsumsi yang ada di bangunan tersebut. Ini kita contoh pemakaian daya di rumah toko Gita Sel tadi. Ada 10 lampu yang per lampunya memiliki daya 10 watt. Ada satu TV yang dayanya 78 watt. Dan ada 3 pompa air yang berdaya 300 watt. Lalu ada kulkas 60 watt, satu Magicom 45 watt, dan satu beban lain yaitu 15 watt. Jadi kita tentukan ada berapa beban dan berapa pemakaian beban pada setiap beban benda tersebut. Next. Nah, ini setelah kita tentukan tersebut, kita memilih, kalau tadi kan sistem on grid, jadi kita pilih berapa panel surya yang akan dipilih. Ini kita pilih 350 watt peak dengan 330 volt. Dengan ini mereknya ini, merek inverternya SMA dengan 2,5 kW 260 sampai 400 volt. Jadi yang atas ini PV modulnya kita pilih. Nah, yang kedua ini jangan lupa memilih inverternya. Jadi memilih merek dan spesifikasi yang akan kita gunakan. Spesifikasi kebutuhan yang kita gunakan. Next. Setelah dari awal tadi, kita akan menjelaskan ada menu single line diagram, bisa di zoom. Jadi ini adalah single line diagram inverter, panel surya, dan sampai ke beban. Next. Ini tadi ada fitur yaitu titik maksimal pencahayaan matahari pada lokasi yang kita pilih tersebut. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya mulai 22 Juni, 20 Mei, 20 April, dan seterusnya ini. Ini adalah titik terpanas pada lokasi yang kita tentukan tadi. Next. Setelah kita tentukan tadi, kita akan menentukan bangunan. Jadi kita akan mensimulasikan bangunan dan panel surya tersebut dengan
mengklik tombol construction atau perspektif. Next. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi. Ini adalah simulasi rumah dari toko Gita Sel tadi yang kita bahas. Ini ada sel surya yang kita tentukan jumlah space dan spesifikasi selnya terhadap daya yang dibutuhkan pada toko Gita Sel tersebut. Next. Nah, ini shading factor type linear. Jadi ini adalah sudut, azimut, dan berapa derajatnya matahari tersebut. Next. Nah, ini adalah simulasi dari daya, output power distribution, temperatur, performance ratio. Jadi ini misal performance ratio pada Januari dengan sampai bulan Desember, ini adalah titik terpanas yang ditangkap oleh panel surya tersebut. Next. Nah, setelah menjalani proses-proses tadi, ini kita akan menghitung economic report. Economic report itu adalah sebuah perbandingan yang nantinya untung mana sih kita menggunakan sel surya atau menggunakan PLN. Jadi perhitungan-perhitungan ini kita masukkan seperti pembelian modul, inverter, lalu maintenance, dan lain-lain yang nantinya akan dibandingkan oleh besaran yang kita keluarkan setiap bulannya untuk membayar PLN. Nah, kita tarik dengan jangka waktu 10 tahun. Next. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami tentang near shading dan beberapa simulasi singkat tentang PV-SYS dengan analisa-analisa keuntungan near shading bagi kehidupan dan sumber daya energi terbarukan yang akan diterapkan. Terima kasih, mohon izin. Mohon izin untuk menambahkan kesimpulan dari near shading ini. Jadi tidak ada sistem near shading yang sempurna. Jadi pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan situasi individu. Jadi ingin instalasi dari sistem on-grid atau off-grid atau hybrid itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting untuk mengevaluasi setiap opsi dengan hati-hati agar sesuai dengan kondisi spesifik yang dihadapi. Mohon izin, terima kasih, Mas. Terima kasih atas kesimpulan yang disimpulkan oleh Mbak Regita Amelia ini. Kesimpulan yang sangat bagus. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mohon izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.